Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah atau meminta ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aksara, lebih banyak, min sab'ina marrah, daripada 70 kali. Rawahul Bukhari. Di sini lafadznya Rasulullah SAW bersumpah, sungguh aku beristighfar kepada Allah sehari 70 kali. Dalam hadis selanjutnya, karena ini akan berhubungan, wa'an al-Agharri, dari al-Agharri ibni Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu, qala, berkata al-Agharri, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu, bertobatlah, ilallahi, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni, maka sesungguhnya aku, atubu, bertobat, fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Rawahu Muslim. Jadi hadis nomor 13 dan juga hadis nomor 14 ini ada kaitannya, yakni mengenai jumlah berapa kali Rasulullah SAW meminta ampunan kepada Allah atau bertobat kepadanya. Di dalam dua hadis ini tidak disebutkan lafaznya seperti apa. Astagfirullah, 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 atau astagfirullahalazim, atau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mana ini? Yang jelas Rasulullah SAW ini selalu melakukan amal yang sempurna, yang terbaik. Kalau Ibnu Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW beristighfar dengan lafaz astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini lafaz yang sempurna. Maka kita bisa menggunakan istighfar yang seperti ini 100 kali. Astagfirullah, silahkan. Astagfirullahalazim, silahkan juga. Tapi dengan memilih lafaz yang terbaik, maka ini pun lebih baik. Namun dalam istighfar yang kita sebutkan ini, jangan sampai hanya di lisan saja, tapi ada di lisan dan juga ada di dalam hati. Seperti yang disebutkan tadi, ada penyesalan. Astagfirullah, menyesal terhadap dosa-dosa kita, menyesal terhadap ibadah yang kita tinggalkan, menyesal terhadap perbuatan zalim kita kepada teman-teman kita. Jadi bukan di lisan saja, tapi di hati pun ada rasa penyesalannya. Ada ulama yang berpendapat bahwa istighfar Rasulullah ini hanya sekedar rasa syukur beliau sebagai penghambaan diri beliau. Rasa syukur bagaimana? Mengakui bahwa beliau ini mempunyai kekurangan-kekurangan. Ulama menyebutkan kekurangan para nabi ini bukan melakukan maksiat, bukan melakukan dosa, tapi merasa bahwa makan yang terlalu banyak, istirahat yang terlalu banyak, bagi mereka itu adalah sebuah dosa. Jadi istighfarnya itu sebagai rasa syukur dan juga sebagai pengakuan terhadap kekurangannya tersebut. Perkara mubah dianggap sebagai kekurangan bagi para nabi. Padahal kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah ini makan jarang kenyang. Bahkan Rasulullah seringnya sehari kenyang, sehari lapar.
Ingat ya, ini hanya sekedar perasaan Nabi saja. Terus kita jangan menjudge bahwa Nabi pernah salah. Ini hanya sekedar perasaan Nabi. Seperti kita yang melakukan suatu kebaikan, memberi makanan kepada tamu, sudah mewah ini. Tapi kadang-kadang kita merasa, mohon maaf ya kalau hidangannya kurang berkenan. Padahal orang yang dijamu, wah ini luar biasa. Begitu juga dengan Nabi. Beliau merasa kurang dari hal-hal yang mubah tadi, bukan dari perkara yang dosa. Tapi kita jangan menganggap itu kekurangan, karena ini hanya perasaan pribadinya saja. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa beliau betul-betul bertobat, dan ini menjadi khilafiyat. Kenapa? Karena para nabi ini adalah maksum, terbebas dari dosa. Jadi bertobat dari dosa apa? Sedangkan mereka tidak mempunyai dosa. Hati-hati ya ketika kita menjelaskan atau menceritakan kisah-kisah para nabi, kita ini harus punya adab. Ada orang yang membaca Al-Quran, di situ ada lafaz fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Maka Nabi Adam fa'asa, bermaksiat rabbahu, kepada Tuhannya. Terus kita mengatakan, lihat Nabi Adam juga maksiat. Jangan seperti itu. Karena ingat, para nabi ini adalah maksum, terbebas dari dosa. Yang mengatakan aso atau bermaksiat siapa? Allah. Jadi yang boleh menyalahkan itu siapa? Allah. Kita manusia biasa nggak boleh menyalahkan. Ulama mengajarkan kita, Nabi Adam berbuat seperti itu adalah sebagai pelajaran bagi kita, bahwa kita ini jangan sampai tergoda oleh iblis. Jangan sampai tergoda oleh perempuan. Ada pelajarannya. Allah ingin memberikan kita hikmah di balik kisah tersebut. Jangan ikut-ikutan menyalahkan para nabi. Yang berhak menyalahkan para nabi hanya Allah, karena Allah yang menciptakan mereka. Kita harus menganggap para nabi ini adalah manusia-manusia yang sangat mulia, tidak pernah berbuat maksiat ataupun kesalahan sedikit apapun. Kalaupun terjadi kesalahan, jangan kita anggap kesalahan. Seperti tadi, hanya Nabi saja yang mengakui kesalahannya sendiri, tapi kita jangan menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Faham ya? Harus beradab mengisahkan para nabi. Jangan sebut Nabi Musa adalah premannya Nabi. Itu nggak adab, itu kata-katanya konotasi kan, preman itu. Nabi Daud konser membacakan Taurat. Ini nggak adab dalam mengisahkan para nabi. Kenapa? Karena konser ini bermakna konotasi jelek. Namanya konser itu adalah dihadiri oleh laki-laki, perempuan yang banyak joget-joget. Itu namanya konser. Mempunyai kata-kata yang hampir sama dengan tilawah, tapi kalau dikatakan konser ini menjadi makna yang jelek. Gak ada yang namanya tuh konser Al-Quran, gak ada. Tapi adanya tilawah Al-Quran. Jadi bahasa kitanya harus dijaga dalam mengisahkan para nabi. Ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah beristighfar 70 kali, kemudian 100 kali. Ini adalah syariat bagi umatnya, supaya kita ini mencontoh beliau. Rasulullah SAW saja yang tidak punya maksiat, yang tidak punya dosa, tidak pernah maksiat, istighfarnya 70 kali, bahkan 100 kali setiap hari. Yang sudah jelas setiap istighfarnya disesali, setiap istighfarnya diresapi. Lah kita yang tidak maksum, yang sekeliling kita banyak maksiat, yang kadang-kadang kita mengerjakan maksiat tidak sengaja atau bahkan dengan sengaja, maka sudah seharusnya lagi kita ini bertobat lebih daripada 100 kali. Itu maksudnya.
Ada juga ulama yang mengatakan ini sebagai syariat untuk umat, maksudnya adalah itu istighfar untuk umat-umatnya. Jadi Rasulullah SAW beristighfar 70 kali. Ini untuk mengistighfari kita, meminta ampunan untuk kita. Karena ada hadis yang mafhumnya Aisyah didoakan Nabi supaya Allah mengampuninya. Kemudian Aisyah merasa sangat gembira. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau bahagia wahai Aisyah? Bagaimana saya tidak bahagia? Engkau mendoakan saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, hai Aisyah, ketahuilah saya berdoa seperti itu setiap hari kepada seluruh umatku. Jadi kita ini selalu mendapatkan doa dari Nabi. Imam Ghazali menuliskan dalam Ihya Ulumuddin, Rasulullah SAW ini selalu meningkatkan amal dari hari ke hari. Kalau hari ini lebih kurang daripada hari kemarin, amalnya itu tidak lebih baik daripada kemarin, maka beliau akan mengistighfari hari ini. Kemarin tahajudnya 8 rakaat, kok hari ini 6 rakaat, maka diistighfari. Kalau kita kemarin tahajud, sekarang enggak, ini bukan berkurang, tapi malah tidak ada, maka seharusnya lebih banyak lagi istighfarnya. Maka intinya hadis ini menjelaskan tentang pentingnya taubat, wajibnya bertobat. Maka untuk itu mulai dari sekarang kita pun harus bertobat dari semua dosa-dosa kita. Minimal 70 kali atau 100 kali, tapi dengan memenuhi syarat-syaratnya. Berhenti dulu dari dosa, kemudian menyesali, merengek-rengek kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terhadap hak adami, kita meminta maaf, meminta halal, membayarnya, menggantinya. Kalau ada ibadah-ibadah yang ditinggal, dengan mengqadanya. Sehingga dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita, bahkan mudah-mudahan diganti menjadi kebaikan, sehingga ketika nanti kita meninggal dunia, kita akan menjadi orang yang beruntung, hanya membawa amal-amal baik saja, sedangkan amal-amal buruk kita tinggalkan di dunia atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam, yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.